visi ini tidak sekedar menjadi satu dokumen rapi saja ya, tetapi benar-benar masuk ya ke dalam perilaku kita. Saya melihatnya seperti ini, bahwa satu guru yang baik, yang mencerminkan visi kita itu mampu merubah ratusan kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara PGSD. Good afternoon everyone, and back at it again as a new host today, Siti Naifa Aulia to be your new host for today. And right now saya sedang bersama dengan orang yang luar biasa sekali di jurusan kita, bersama Bapak Ketua Jurusan Dr. Saidiman SPD MPD. Hai. Halo, itu silakan say hi Pak di kamera. Dan sebelum itu Pak, sebelum kita mulai masuk di pembahasan inti kita, saya ingin bertanya Pak, kabar Bapak sekarang ini gimana sebenarnya Pak? Alhamdulillah Neva ya, makasih sudah diundang di Suara PGSD. Ya alhamdulillah baik, dan saya rasa hari ini tuh hari yang padat ya. Betul. Banyak kegiatan kita. Baik. Yes, terima kasih banyak Pak. Sekarang sebelum kita masuk Pak, boleh diceritakan sedikit latar belakangnya Pak, sebelum menjadi kajur kita apa? Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi saya itu masuk di WNM itu tahun 2006 ya. Betul, Pak. 2006. Itu kemudian penempatan saya pertama kali di PGSD Parepare. Oh. Ya. Sampai di PGSD Parepare sempat menjabat jadi sekretaris UPP di sana. Kemudian 2018 saya ke Makassar menjadi sekretaris Prodi, mendampingi Pak Irfan. Oh, iya. Lalu 2019 saya jadi sekretaris Badan Penerbit UNM. Lalu 2025 kemarin teman-teman mengamanahkan kepada saya untuk menahkodai jurusan. Luar biasa Pak. 2006 saya baru lahir Pak sebenarnya. Oh. Bapak sudah masuk beda jadi setahun dosen kita. Oh, iya. Betul. Baik, sahabat Suara, hari ini kita akan membahas mengenai visi keilmuan. Dari yang saya ketahui, visi keilmuan adalah gambaran atau arahan jangka panjang tentang bagaimana suatu ilmu akan dikembangkan, digunakan, dan memberi manfaat di masa depan. Ya. Menurut Bapak sendiri, visi keilmuan itu seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, jadi visi keilmuan itu ya kurang lebih seperti landasan filosofi kita ya, memberikan arah kemana tujuan kita. Nah, seperti dengan visi keilmuan yang kita di PGSD ini, itu memberikan panduan ideologis, panduan filosofi, bagaimana lulusan-lulusan PGSD itu ke depan. Oke, Pak. Menurut Bapak sendiri, kenapa tiba-tiba visi keilmuan ini tuh kita pikirkan saat menjadi kajur, Pak? Ya, begini. Jadi PGSD itu sudah punya visi. Betul, sebenarnya Pak. Dari awal ya. Perubahan regulasi tentang akreditasi dan seterusnya, itu tiba-tiba visi kelembagaan atau visi prodi itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Iya. Jadi visi kelembagaan itu hanya boleh digunakan untuk UPPS atau universitas. Yeah. Nah, untuk prodi atau jurusan itu hanya boleh boleh visi keilmuan. Betul, Pak. Nah, sehingga waktu itu kita berembuk ya, semua teman-teman berpartisipasi, kita lakukan rapat kerja, karya khusus untuk melahirkan visi keilmuan ini. Ya, betul. Tuh. Dan ada di akhir bait visi keilmuan Pak, ada kata transformatif, adaptif, inovatif, tangguh dan bermanfaat. Kira-kira beradat juga, betul. Jadi tangguh dan beradat. Nah, di sini yang saya pahami Pak, untuk beradat itu pada saat dijelaskan juga dengan dosen-dosen, beradatnya itu kita harus melokal. Nah, ya. Kita harus memanfaatkan budaya lokal seperti tuturi handayani. Terus kalau di Makassar itu kita harus tabe-tabe dan merendah kepada orang. Iya, Iya gitu Pak.
Ya, khusus untuk kata beradat itu ya, Iya betul Pak. beradat. Jadi di dalam fisika ilmuwan itu, jadi lebih tepatnya bahwa saya merasa dan kita semua merasa bahwa akhir-akhir ini pendidikan nilai itu kurang terinternalisasi, bukan tidak mendapat perhatian, Iya bukan. betul. Mendapat perhatian, tapi kurang terinternalisasi dalam Pembelajaran. ya, dalam kehidupan, dalam perilaku, tidak tercermin dan sebagainya. Lalu frase kata beradat sendiri ya, Yes. beradat itu hanya ada di Lingkungan kita ya Pak. di Sulawesi Selatan itu Iya, ya, betul. beda beradab ya, Iya, beradab benar, beda. beda. Ini beradat itu berarti lokal, Adat istiadatnya iya, kita. lokal jedus kita, Yes. lokal konten kita itu yang mengarahkan kita bagaimana berperilaku, Iya. bagaimana bersosialisasi, lalu bagaimana nilai-nilai. Betul Pak. Nah itu, Nilai kebudayaan. saya kira ini menjadi penting untuk kita masukkan di dalam Fisika proses ilmuwan. ya, proses Betul, Pak. pembelajaran. Dari kan ada transformatif, adaptif, terus ada inovatif, tangguh dan beradat. Kira-kira Pak, di antara kelima frasa tersebut, manakah yang lebih diutamakan untuk mahasiswa PGSD Semua. ke depannya? Semua Semuanya. tentunya. Ya, karena ini kan semuanya relevan, Eva ya. Betul. Jadi menurut saya misalnya ya, transformatif itu kan artinya Perubahan. iya, tidak hanya sekedar paham, Berubah, tidak hanya sekedar tahu dan sebagainya. Benar. Tapi bagaimana dengan ketahuan atau pemahaman yang kita miliki itu berimplikasi terhadap perubahan Itu ya. baik pola pikir maupun Cara pola perbuatan. perilaku kita ya. Yes. Nah, saya kira itu. Lalu dari berbagai literatur ya, berbagai Iya, Pak. literatur, paradigma pendidikan ini kan mengalami perubahan secara Betul. terus-menerus ya, terus-menerus. Baik paradigma filosofinya maupun praktiknya. Nah, dengan demikian maka dibutuhkan mahasiswa PGSD ini kan calon guru Benar. SD kan. Itu dibutuhkan bagaimana mereka mampu bertransformasi ya. Betul. Tidak sekedar mengetahui saja, tapi benar-benar terinternalisasi dalam pikir dan perilakunya. Oke. Saya kira itu. Benar sekali Pak. Dan kita langsung saja kan Bapak bilang bahwa semua mahasiswa itu harus tahu tentang perbuatan ini dan bagaimana pengetahuan mereka itu harus berkembang. Kira-kira Pak, vibes atau kayak setiap mahasiswa yang lulus dari PGSD ini, apa yang bisa dijadikan sebagai pembeda di antara dengan lulusan-lulusan SPD yang lainnya Pak? Oh iya. Nah iya. Nah berkaitan langsung dengan ini fisika ilmuwan kita. Jadi mahasiswa PGSD itu ya, karena CPL capaian profil lulusan kita itu kan ada dua ya. Betul. Ada sebagai pendidik dan sebagai praktisi Oke. pendidikan. Yes. Satu pendidik, satu praktisi pendidikan. Dengan menginternalisasi fisika ilmuwan kita ini, maka diharapkan itu lulusan kita nanti itu yang pertama itu tadi punya semangat transformatif ya. Ya. Lalu yang kedua dia adaptif. Betul. Adaptif. Ya tentu kalau adaptif ya perubahan ya. Bagaimana Perubahan kita zaman. perubahan zaman, perubahan lokasi. Yes. Tapi, Pak. tahu tidak beberapa lulusan Iya. ya dari perguruan tinggi mana ya, prodi mana, itu lulus PNS misalnya, Yes. ditempatkan di sebuah daerah, itu enggak mau. Iya, benar. Menolak malah. Itu kenapa? Karena mereka tidak mampu beradaptasi. Dan Dengan kedua, situasi. itu yang pertama, Yes. adaptif. Kemudian inovatif. Ya, inovatif. Di dalam visi kita itu ada kata inovatif ya. Mau tidak mau ya, mau tidak mau sekarang ini kita dituntut untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang belum ada. Betul. Nah, itu mahasiswa lulusan PGSD diharapkan untuk itu, jadi mengetahui apa yang ada, apa yang belum ada, apa yang saya butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan. Benar. Inovatif, bagaimana berpikir kreatif ya. Lalu ada kata tangguh.
Tangguh. Kata tangguh ini saya kira ini dibutuhkan di zaman Dibutuhkan sekarang ya, banget, betul, Pak. resiliensi generasi, kemudian resiliensi lulusan kita. Termasuk tadi tantangan wilayah, tantangan Betul. lokasi, tantangan perubahan ya. Tidak ada lagi guru atau lulusan kita yang ketika menjadi guru misalnya itu merasa tidak memiliki ketahan malangan ketika ada perubahan regulasi. Nah, Taruhlah misalnya perubahan kurikulum ya Iya. kemarin. iya. Itu kan panik. Iya, ribet semua Iya, gimana ya ini? hanya memasukkan pendekatan baru misalnya deep learning, panik lagi. Iya. Apalagi ini? Nah, saya kira ini eh, inilah yang kita butuhkan ya untuk Betul. menjawab semua ini sehingga diharapkan visi keilmuan kita ini benar-benar masuk di dalam Realisasikan. masuk di dalam Mahasiswa. mahasiswa kita. Saya kira itu. Betul. Dan saat ini Pak, karena kan masa jabatan Bapak sudah jalan ya, Pak? Dari bulan Agustus. Agustus. Iya. Sudah mulai dari Agustus. Sekarang Sudah kita berapa sudah bulan mulai Mei. Ini Mei. sudah mulai Iya. Mei. Berarti 7 bulanan, 8 Iya, bulanan. 7 bulanan. Iya. Dan ini Pak, kan kita sudah mulai 8 bulanan, 7 iya. bulanan. Kira-kira langkah selanjutnya atau pergerakan gebrakan barunya Bapak itu apa sekarang untuk Iya, melengkapi visi keilmuan ini, Pak? iya. Saya kira ketua-ketua jurusan sebelumnya itu sudah meletakkan fondasi dengan sangat baik ya. Betul. Saya tinggal melanjutkan saja. Mesti beberapa program yang akan kita lakukan, terutama untuk memperkuat pencapaian visi ini ya. Betul, Pak. Terutama profil lulusan terkait praktisi pendidikan. Nah, podcast ini salah satunya. Oh, Jadi tidak harus jadi guru kalau misalnya belum passionnya tidak di situ, betul, Pak. bisa tetap berkontribusi di dalam Public speaking. pendidikan, melatih public speaking, bagaimana berwirausaha dengan podcast dan Betul. sebagainya. Itu banyak dilakukan loh sekarang. Banyak, Pak. Iya, benar. Dan ini saya kira bisnis informasi Yes. seperti ini itu tidak ada matinya menurut Betul. saya. Dan saya membayangkan suatu saat kita punya TV, kita punya radio, PGSD dan sebagainya, supaya hal-hal baik Bisa tetap terlarus seperti air yang mengalir ya, Pak. saya kira seperti itu. Baik. Ya. Kalau untuk kan dari tadi kita membahas sisi dari mahasiswa saja, Pak. Bagaimana kalau misalnya dari sisi dosen kira-kira perannya kan dosen itu besar sekali, Pak, apalagi untuk merealisasikan visi keilmuan ini. Betul. Kira-kira bagaimana caranya supaya dosen juga itu dapat merealisasikan visi misi? Ya. Jadi visi ini akan menjadi dokumen hebat atau baik saja jika dosen tidak ikut andil. Bagaimana baik model pembelajaran yang digunakan, bahan ajar yang dibuat itu harus mencerminkan bagaimana riset yang mereka lakukan. Itu mengarah kepada pencapaian visi ini. Benar. Pengabdian masyarakatnya juga seperti itu. Jadi saya kira seluruh sivitas ini harus benar-benar memahami kemana arah dan apa yang akan kita tuju dari visi keilmuan ini. Oke, Pak. Nah, untuk ini agak lucu pertanyaannya, Pak. Jika visi ini dijalankan dengan baik, seperti apa kira-kira wajah lulusan PGSD UNM 5 atau 10 tahun ke depannya, Pak? Ya, saya membayangkan. Terima kasih banyak. Iya. Jadi saya kira sebuah hal yang kita lakukan itu tentu dengan target ya. Betul. Tentu dengan target. Dan target kita atau cita-citanya adalah keinginan kita itu mahasiswa lulusan PGSD itu memiliki minimal 4 tadi itu. Yes. Iya. Mereka adalah mahasiswa yang mampu beradaptasi perubahan regulasi misalnya. Betul. Kurikulum tidak panik, pendekatan tidak panik, mereka tangguh dan sebagainya. Kemudian yang utama tadi itu mereka beradat ya, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai global. Saya kira itu beradat itu. Jadi humanisasi dan sebagainya ya. Jadi kita membutuhkan
duta-duta visi keilmuan. Yes. Iya, duta-duta visi keilmuan biar kita saling menularkan kebaikan-kebaikan. Saya kira Iya. itu, Neva. Untuk memotivasi ya, Pak. Betul. Oke. One last questions, Pak. Ya. Ke pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Hmm. Karena saya sendiri Gen Z, Mhm. dengan ada kata tangguh di situ, Mhm. melihat sekarang semester 6 Iya, ya. sudah Iya. semester 6 Ya. sangat UAS-nya semua project. Hmm. Kata-kata terakhirnya Bapak untuk para Gen Z di luar sana dan para PGST calon-calon guru agar tetap tangguh, agar bisa transformatif keilmuannya dan juga berinovasi dalam segi media pembelajarannya, apa kira-kira Pak Ya. kalimatnya untuk memotivasi? Begini, saya kira bahwa setiap insan yang ada di Indonesia itu harus berkontribusi ya terhadap kemajuan negara kita. Nah, kita di pendidikan kita juga harus berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan kita. Dan kemajuan pendidikan kita kalau mau bagus itu pusatnya di SD. Benar. Pusatnya di SD, dasarnya di situ. Betul. Dan saya kira, nah kalau mau perbaiki SD-nya, perbaiki gurunya. Betul. Nah kalau mau perbaiki gurunya, Calonnya. gurunya. Itu Betul. mahasiswa kita sendiri. Betul, Pak. Nah, saya kira dengan menyadari itu, maka sebenarnya kita perlu Memperbaiki. iya, agar visi ini tidak sekedar menjadi satu Betul. dokumen rapi saja Benar. ya, tetapi benar-benar Diterapkan. masuk ya Benar, Pak. ke dalam perilaku kita. Saya melihatnya seperti ini, bahwa satu guru yang baik, yang mencerminkan visi kita itu mampu merubah ratusan kehidupan. Betul sekali. Wah, bagus sekali ya Pak Nah, satu kalimatnya. guru. Iya. Hanya satu guru, teman-teman. Iya. Oke, Pak. Baik. Dah, itulah dia hasil pembahasan kita mengenai visi keilmuan dari Bapak Ketua Jurusan PGSD FIP UNM Iya. bersama Dr. Saidiman SPD MPD. Dan kesimpulan sedikit yang saya dapatkan dari perbincangan kita bersama Pak Saidiman, ternyata visi keilmuan itu bukan hanya tentang pengetahuannya ya Pak, tapi juga bagaimana mereka beradaptasi, dan juga bagaimana caranya mereka menyalurkan pembelajaran-pembelajaran yang telah didapatkan kepada siswa-siswanya nanti kelak. Baik, cukup itu saja Pak podcast kita pada hari ini. Terima kasih Pak. banyak sudah datang Iya, di keren. podcast PGSD PGSD Bersuara. Jadi tentunya terima kasih semuanya. Say bye-bye Bapak kepada Iya. kamera. Dan cukup itu saja dari saya, Siti Neva Aulia. Mata konta de anashimashou. Bye bye.